bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sebagaimana penjelasan kita pada pekan yang lalu, awal masuk Islamnya Umar bin Khattab disambut dengan riang gembira oleh kaum muslimin, dan keislaman Umar, beliau radhiyallahu anhu mengiklankan keislamannya kepada orang-orang, karena beliau tahu siapapun yang masuk Islam dan diketahui oleh kalangan kaum musyrikin, mereka akan dianiaya. Maka dia ingin mencoba bagaimana kalau dia masuk Islam, kemudian dia memberitahukannya kepada orang-orang. Dan dia tahu orang yang paling kuat penyiksaannya kepada kaum muslimin ini adalah Abu Jahal. Maka orang yang pertama datanginya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal didatanginya, dia ketuk pintu rumahnya. Maka Abu Jahal pun keluar sambil mengucapkan marhaban, selamat datang. Ada apa denganmu? Umar bilang, aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Kemudian Abu Jahal membanting pintu rumahnya di hadapan wajahku, kata Umar. Dan dia langsung berteriak, semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang kau bawa saat ini. Ini ucapan siapa? Abu Jahal. Nah, kemudian lagi Umar mendatangi beberapa orang yang biasanya memukuli kaum muslimin tatkala mereka mengetahui mereka masuk Islam. Maka dia pergi ke salah seorang pembesar Quraisy, dan diantaranya disebutkan dalam riwayat ini, dia mendatangi seorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita dan pemberitahuan kepada siapa saja yang masuk Islam. Ini seorang terkenal dengan nama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jadi kalau dalam masuk Islam, dia paling hebat menyebarkan berita. Nah, maka Umar pun datang dan dia menyebutkan keislamannya. Maka serta-merta orang ini langsung berteriak, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka dia berteriak dengan sekeras-kerasnya, Umar bin Khattab sudah menjadi penganut agama baru. Ini ucapan si Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar pun menimpali ucapannya dari belakang, dia bohong. Akan tetapi aku telah masuk Islam. Artinya apa? Dia bukan mau mengada-ngada tentang agama baru, tidak. Tapi maksudnya dia masuk Islam. Umar bilang dia bohong. Yang benar aku adalah masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Maka ketika Umar menimpali ucapan Ma'mar, ya, al-Jumahi, Ibnu Ma'mar al-Jumahi ini, berkumpullah di situ beberapa orang karena mendengar teriakan Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini. Berkumpul beberapa orang. Ketika itu Umar bin Khattab dikeroyok, bertarung. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini yang telah berteriak dan memanggil orang untuk memberitahu tentang keislaman Umar, maka berkumpullah ketika itu ada beberapa orang, maka terjadilah pertarungan antara Umar dan beberapa orang di situ. Nah, pertarungan ini disebutkan dalam sejarah. Allahu a'lam kapan dimulainya? Ya, apakah di waktu siangnya pun jam berapa, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Disebutkan pertarungan ini sampai menjelang hampir mendekati malam. Masya Allah. Ini luar biasa daya tahan manusia orang-orang dahulu, ya. Sampai menjelang waktu malam. Dan ketika itu Umar bin Khattab ketika sudah menjelang waktu malam dan dia pun sudah kepayahan melawan mereka,
Dan ketika itu dia hanya duduk dan seperti keadaan orang yang sudah menyerah. Dan dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Sungguh aku bersumpah demi Allah, andai kami berjumlah 300 orang, niscaya kami biarkan mereka untuk kalian, atau kalian biarkan mereka untuk kami. Artinya apa? Kalau kalian mengkeroyok, seandainya ada yang berimbang sama seperti keadaan ini, kami pun akan membalasnya. Karena ketika itu Umar sendiri dan orangnya banyak yang melawannya. Dan ini sebagai satu shock terapi ya. Kalau kita dalam keadaan yang mungkin terjepit karena kita dikeroyok, kita akan berkata, kalian 5 orang, sekiranya kami pun berlima, kalian pun bisa dihajar. Ini kan sebagai apa? Supaya orang yang menyerang kita itu berpikir ulang. Oh iya, kayaknya kita ini pengecut ya. Beraninya main keroyok. Kalau mungkin kita mengucapkan, beraninya kan kalian main keroyok, coba 1 lawan 1. Kira-kira begitulah ucapan kita. Sehingga Umar mengungkapkan, ya orang Arab suka mengungkapkan satu hal yang sifatnya puitis ya. Kalau sama jumlah kita, maka akan beda lagi keadaannya. Maka Umar mengungkapkan ini kepada mereka. Nah, setelah kejadian itu, rupanya didengar oleh sebagian kalangan kaum musyrikin, dan mereka pun mulai ingin mengadakan suatu perhitungan kepada Umar. Maka setelah peristiwa tersebut, Umar kembali pun ke rumahnya. Tapi ketika itu kaum musyrikin mulai mengumpulkan massa. Dengan tujuan untuk membunuh Umar bin Khattab. Bahkan ini terjadi di awal keislaman Umar bin Khattab. Karena Umar kalau masuk Islam tidak sebagaimana orang lainnya, dia sembunyi-sembunyi, tapi Umar tidak. Umar mengiklankan, mempromosikan keislamannya. Nah, ketika itu orang-orang yang awalnya sudah mulai benci dan memang benar-benar benci kepada orang yang masuk Islam, mereka beranggapan kayaknya Umar ini mengajak apa ya? Sok hebat, sok jago dia. Ngajak perang dia ini. Maka orang-orang musyrik ketika itu mengumpulkan massa menuju rumah Umar bin Khattab. Nah, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wail As-Sahmi yang dikenal dengan sebutan Abu Amr. Jadi Al-As bin Wail As-Sahmi ini yang dikenal dengan sebutan Abu Amr datang ke rumah Umar dengan memakai mantel dan baju terbuat dari sutra. Belum ada larangan pakai baju sutra. Ya. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Maksudnya ucapan siapa sini? Abdullah bin Umar. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Ini masih kelompoknya Umar. Artinya Umar berkawan sama dia. Tapi yang mau menyerang si Umar ini adalah kelompok kabilahnya Al-As ini. Paham ya? Misalnya kita kenal sama satu orang yang dia pucuk pimpinan. Kemudian pucuk pimpinan ini punya anggota, punya geng. Gengnya ini mau menyerang si Umar. Sementara pucuk pimpinan ini temannya Umar. Dan begitu. Maka Umar berkata, kaummu sesumbar akan membunuhku karena aku telah masuk Islam. Jawab Umar. Al-As berkata, tidak akan aku biarkan mereka melakukan hal itu terhadapmu. Artinya si Al-As ini akan membela Umar. Nah, Abdullah bin Umar berkata, dia mengkisahkan kejadian ini. Setelah dia berkata demikian, aku pun merasa lega. Artinya Abdullah bin Umar pun ketika itu di rumah cemas. Anaknya Umar pun ketika itu khawatir tentang apa yang terjadi kepada Umar nanti.
Alas kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah, ingin menuju rumah Umar. Walaupun dia sudah tahu, dia bertanya, ada apa dengan kalian? Kok kumpul semua di sini? Mereka menjawab, menemui Ibnul Khattab. Ini ungkapan orang yang kesal. Ungkapan orang kesal itu dia nggak menyebutkan nama orang, tapi menyebutkan nama bapaknya. Misal nama bapaknya Udin, anak Udin. Nah, itu kan gak enak. Ya kan gitu kan? Saya dulu sering teringat waktu kecil saya dipanggil gitu. Bapak saya namanya Khairuddin. Jadi saya dipanggil, anak Udin, sini. Itu seperti panggilan yang menyentak ya, kalau kita dengar seperti itu. Mereka nggak bilang Umar bin Khattab. Nah, satu ketika pun Umar di akhir dan ketika dia menjadi khalifah, dia diuji dengan ucapan orang. Orang berkata kepadanya, padahal dia sudah jadi khalifah waktu itu. Orang memanggilnya, ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab. Ketika itu dia mau emosi, mau marah, ada seorang sahabat yang menenangkannya. Artinya apa? Kita harus menurunkan apa? Profile kita harus kita turunkan ya. Sehingga kita menjadi apa? Low profile, kan gitu ya. Orang yang apa? Rendah hati. Misal, orang yang sudah digelar ustadz, tiba-tiba dipanggil nama, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini menunjukkan apa? Keadaan kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Di sisi Allah. Nah, mereka bilang, kami mau menemui Ibnul Khattab, anak si Khattab, yang sudah menjadi penganut agama baru. Maka dijawablah oleh Al-As bin Wail As-Sahmi ini, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya. Ketika Al-As bin Wail As-Sahmi bilang, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya, serta merta pasukan massa yang begitu hebat dan banyaknya bubar. Oh, ini rupanya pengaruh pemimpin ya. Pengaruh pucuk pimpinan luar biasa. Gak aku biarkan kalian menemuinya. Gak aku biarkan kalian ya untuk mengganggunya. Maka kadang-kadang kalimat mengganggu ini, kalimat yang ternar di kalangan orang-orang yang punya pengaruh ya. Jangan ganggu ya. Kan gitu ya. Jangan ganggu. Maka Al-As bin Wail As-Sahmi juga berkata, kalian tidak akan aku biarkan untuk mengganggunya. Ketika diucapkan ini, maka mereka pun bubar langsung. Maka Umar pun lega. Ya. Dan disebutkan keadaannya, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian dilepaskan dari tubuhnya. Itu bubarnya mereka tadi. Bubar itu seperti, ya sudah, bubar saja. Yang sudah semangat membunuh Umar, yang sudah mau menghajar Umar dan seterusnya, gak ada lagi keinginan mereka untuk menyerang Umar. Karena ucapan Al-As bin Wail As-Sahmi tadi. Nah, di sini dapat kita ketahui kaum muslimin, keadaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka punya ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatisme. Fanatisme kelompok, golongan. Jadi masing-masing suku itu punya kehormatan. Hingga Nabi sendiri pun, walaupun dia termasuk orang yang menegakkan atau mengajak manusia masuk Islam, kelompoknya sendiri pun masih melindunginya, walaupun kelompoknya gak setuju. Nah, seperti itu. Kalau istilah kita di Indonesia ini apa ya? Seperti kayak penganut premanisme lah, kan gitu ya. Apapun terjadi pada kawannya, kalau satu kelompok, satu geng, mau benar mau salah tetap dibela. Walaupun mungkin gak sama, ini pikiran saya aja. Ya. Nah, ini masih terjadi. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, keadaan beraninya Umar dengan menampakkan keislamannya dan tegasnya ingin menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, maka dalam sebuah riwayat
yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku bertanya kepada Umar, kenapa kamu dijuluki Al-Faruq? Maka dia berkata, Hamzah masuk Islam 3 hari setelahnya. Artinya setelah Hamzah 3 hari masuk Islam, baru Umar masuk Islam. Nah, ketika itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup di atas kebenaran? Maka beliau pun menjawab, tentu saja, ajal, tentu saja. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Ini kata siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu aku berkata, Umar berkata, lantas untuk apa kita harus bersembunyi dalam berdakwah ini? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar menampakkan diri. Lalu kami membawa beliau keluar. Artinya apa? Yang membawa Nabi pertama keluar untuk menampakkan dakwah Islam itu siapa? Oh, Umar. Ayo Rasulullah, kita berangkat, kita tampakkan Islam ini. Maka dialah orang yang pertama menampakkan syiar Islam, dakwah Islam secara terang-terangan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Nah, disebutkan di sini mereka mengadakan dakwah dengan 2 barisan. Maka masing-masing barisan ini dipimpin oleh orang yang paling pemberani. Satu barisan Umar bin Khattab, barisan lainnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, 2 orang yang memang disegani di kalangan orang Quraisy. Dan ketika itu mulailah orang-orang Islam Muslim berani terang-terangan salat di Masjidil Haram. Bayangkan, yang sebelumnya hanya Nabi dan tidak ada yang berani menampakkan keislamannya. Ketika itu setelah Umar mengiklankan kita di atas kebenaran, baik hidup ataupun mati, dan Rasul menjawabnya benar, kita di atas kebenaran baik hidup maupun mati. Kalau gitu kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo. Maka Umar menggiring Nabi dan mereka menjadi 2 bagian. Satu wilayah ini Umar, satu wilayah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka nampaklah Islam di hadapan orang-orang Quraisy. Dan disebutkan orang-orang Quraisy sangat sedih. Sedihnya. Yang dahulu kami siksa, kami aniaya, kami tindas, sekarang udah terang-terangan pula di hadapan kami beribadah. Disebutkan mereka sangat sedih. Sampai mereka menoleh ke arah Umar dan menoleh ke arah Hamzah bin Abdul Muttalib. Diperhatikan mereka. Orang yang dahulu kawan mereka sekarang jadi musuh bagi mereka. Dan sudah menampakkan keislaman mereka. Nah, setelah peristiwa tadi, ya, Ibnu Mas'ud beliau berkata, sebelumnya kami tak berani melakukan salat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Maka inilah alasan kenapa Umar bin Khattab disebut dengan Al-Faruq. Al-Faruq, apa arti Al-Faruq? Pembeda di antara hak dan batil. Termasuk juga Al-Furqan. Al-Furqan itu sebutan Al-Quran, juga disebut dengan pembeda antara hak dan batil. Inilah awal pertama kejadian kapan Umar bin Khattab disebut atau digelar sebagai Al-Faruq. Nah, kemudian ketika Umar masuk Islam dan menampakkan diri dan dakwah kepada orang-orang secara terang-terangan, dan ketika itu selesai sholat, orang Muslim, kaum muslimin ketika itu berani duduk santai di sisi Ka'bah dan berani mulai bercengkerama, cerita, ngobrol, sekalipun di situ masih ada orang yang tawaf dan seterusnya. Karena haji itu sudah ada. Dari zaman jahiliyah haji itu sudah ada. Walaupun modelnya nanti berbeda-beda. Nah, dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam dan orang-orang sudah menampakkan keislaman mereka,
Berkatalah Abdullah bin Mas'ud, kami senantiasa merasakan izzah sejak Umar masuk Islam. Izzah itu apa? Kemuliaan. Gak ada lagi berani orang macam-macam kepada kaum muslimin setelah Umar masuk Islam. Nah, kemudian disebutkan lagi ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah dan terus menampakkan dakwah beliau tanpa ragu setelah Umar bin Khattab masuk Islam, maka ada seorang yang bernama Utbah menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku." Ini ungkapan orang Arab. Ungkapan orang Arab kalau dia jumpa sama orang, untuk keakrabannya dia bilang, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku." Walaupun bukan anak saudaranya. Orang Arab mengucapkan kalimat ini, "Ya bena akhi, wahai anak saudaraku." Sesungguhnya seperti yang kau ketahui, di antara kami dan kau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang luhur. Dan sungguhnya engkau telah datang kepada kaum membawa sesuatu yang amat serius, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Kita kalau bawa kebenaran itu pasti dibilang memecah belah. Mungkin pernah saya bilang, ketika kita menampakkan yang sunnah, justru kalau kita perhatikan, ya, kalau kita tanya di mana pemecah belahnya, mereka sendiri pun nggak bisa sebutkan. Dan ini sepertinya ada ungkapan yang khusus disebutkan atau disematkan dari salah satu kelompok yang memang membenci sunnah. Setelah diteliti, orang-orang yang membenci sunnah ini ada satu golongan. Siapa itu? Orang Syiah. Dia menyebarkan desas-desus. Satu ketika saya pernah kenalan sama seseorang. Saya nggak tahu kalau dia Syiah. Ya, minta nomor HP, ya tukaran. Tiba-tiba ngasih ceramah tentang Syiah. Buruknya negara Saudi Arabia, buruknya pemimpinnya, buruknya dan seterusnya keburukan. Wah, ini udah jelas ini kan gitu ya. Nggak salah lagi nih. Nah, qadarullah. Jadi memang itulah keadaan mereka. Bahkan mereka inilah yang menyusupkan isu-isu kepada kaum muslimin yang nggak tahu. Yang mereka nggak tahu sama sekali tentang apa itu sunnah, apa itu salaf. Bahkan dikasih racun dulu sama dia supaya membenci. Sehingga orang yang membenci sunnah pada awalnya dia tidak ingin membenci. Dia tidak ingin membenci sunnah. Kalau kita bertanya, mereka orang-orang yang sekarang beragama Islam, beribadah sebagaimana ibadah kita semua kaum muslimin. Kita katakan mereka ini dalam tahap belajar. Kenapa demikian? Kalau kita katakan kepada mereka siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Uthman, siapa Ali, mereka bilang apa? Itu khulafa'ur rasyidin, kan begitu. Gak ada di antara mereka yang benci sama sahabat. Kan gak ada kan? Siapapun di lingkungan kita saat ini, kalau kita tanya, kalian cinta sama sahabat? Cintalah. Artinya apa? Pada hakikatnya, ahlus sunnah semuanya mencintai para sahabat. Satu-satunya kelompok yang benci para sahabat dia adalah orang Syiah Rafidhah. Bahkan kalau kita mau menilai, sebagaimana ucapan ulama-ulama terdahulu, baik itu Imam Malik, apa kata Imam Malik ketika dia membaca firman Allah, ya, di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ah fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zurra'. Ada kalimat yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar.
Jadi keadaan para sahabat Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka keadaannya apa? Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas itu bukan menyiksa orang, bukan. Dan tegas itu bukan menindas, kan begitu. Ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka kaum muslimin. Kasih sayang. Di situ disebutkan keadaan sahabat ini, ya, seperti tumbuhan yang tumbuh dengan tunasnya yang bagus. Bahkan disebutkan keadaan sahabat ini sudah termaktub di dalam Taurat dan Injil. Bayangkan. Keadaan mereka lagi disebutkan seperti petani atau penanam benih yang senang dengan tanamannya yang tumbuh subur. Tapi disebutkan Allah, liyaghidha bihumul kufar. Tapi keadaan sahabat ini dibenci oleh orang-orang kafir. Imam Malik menafsirkan ayat ini, liyaghidha bihumul kufar, yang membuat benci orang-orang kafir itulah Syiah Rafidhah, dia bilang. Imam Malik bilang, keadaan sahabat ini yang kita semua senang sama dia, membanggakan mereka, memuji mereka dengan keimanan dan ijtihad jihad mereka di jalan Islam. Tapi Allah bilang, liyaghidha bihimul kufar. Keadaan sahabat ini menjengkelkan hati-hati orang kafir. Maka barang siapa yang jengkel sama sahabat, dia kafir, dan dia itu adalah Syiah, berkata Imam Malik demikian. Bahkan kalau ditanya nanti fatwa Imam Syafi'i, silakan buka fatwa. Berkata Imam Syafi'i tentang Syiah, yang katanya orang Indonesia mazhabnya mayoritas imam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Imam Syafi'i bilang, Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam, karena nggak ada bagian lagi. Bayangkan, Al-Quran yang ada sama kita saat ini, yang kita baca tiap hari, yang kita baca dalam salat dan seterusnya. Dan orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran ini siapa? Para sahabat. Dia bilang kafir. Macam mana lagi mau kita bilang? Orang yang mengumpulkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran, ya, menyebarkan Al-Quran, menghafalkannya, dia bilang kafir. Apalagi bagiannya. Maka keliru ada orang yang beramah tamah, yang menjambut Syiah, sementara ada kedengkian mereka kepada orang-orang beragama Islam. Ini dia. Baik. Kita lanjutkan. Nah, Utbah ini, ya, mengajak Nabi untuk dialog. Utbah ini digelar dengan nama Abul Walid. Aku ingin berkata kepadamu, wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, akan aku tawarkan beberapa perkara untukmu. Maka Utbah bilang, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata-mata karena engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Bayangkan, kalau antum ditawarkan kayak ini gimana? Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Iman kita lemah, ya. Nabi diajak seperti itu. Kalau yang kau bawa ini, kau ingin harta, kami kumpulkan semua harta kami berikan kepadamu, dan kami jadikan engkau yang paling kaya di antara kami. Tawaran pertama. Nah, jika apa yang kau bawa ini semata-mata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja kami, sehingga tidak ada yang akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Bayangkan, mau dijadikan pimpinan, raja, penguasa.
Tawaran kedua. Tawaran ketiga, jika apa yang kau bawa itu semata-mata hanya menginginkan kerajaan, juga kekuasaan, maka kami akan mengangkat menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin, ya, yang menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya dari dirimu, artinya apa? Kalau sekiranya kau kerasukan jin, yang kau nggak bisa mengusir jin itu dari dirimu, kami akan memanggil tabib, serta kami akan mengusirnya, artinya jin itu akan diusir dari dirimu. Kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Semua harta akan diserahkan kepada si tabib, maka si tabib akan mengobati Nabi kita Muhammad SAW. Itulah keinginan mereka. Sebab orang bisa saja tersentuh jin. Ini kata si Utbah. Orang bisa saja tersentuh jin. Orang jahili aja percaya orang itu bisa kerasukan jin. Orang itu bisa kerasukan jin. Dan banyak kejadian orang bisa kerasukan jin. Orang kerasukan jin itu nampak. Artinya jingkrak-jingkrak dia. Tapi orang sudah kawannya jin, nah ini gawat. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, udah dikasih tahu tapi berpaling dia. Nuqayyid lahu syaitan, akan kami ikat syaitan itu sama dia. Wah, nggak tanggung-tanggung, diikat sama dia syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka dijadikan syaitan itu sebagai teman karibnya. Jadi kalau masih jingkrak-jingkrak ketahuan kerasukan jin, terganggu dia. Tapi kalau sudah yang adjust, apa adjust itu ya? Sudah apa? Sudah melebur, artinya sudah berapa dia? Hah? Bersatu. Menyesuaikan diri maksudnya. Sudah menyesuaikan diri dia sama si jin tadi, ya sudahlah. Kalau kita bilang jin diazani kabur, dia diazani nyengir. Jadi kayak gitu. Karena sudah kawannya. Nah, maka mereka pun menawarkan ini semua kepada Nabi SAW. Kalau kamu berobat, kami obati. Kami cari tabib yang paling hebat. Setelah Utbah mengungkapkan segala macam tawaran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mendengarnya. Ini adab dalam menyampaikan sesuatu, Nabi itu mendengar saja, dengar. Sudah selesai dia, Nabi bertanya pula, wahai Abul Wail, sudah selesaikah engkau? Sudah selesai. Padahal selesai, tapi sebagai apa? Adab, ya, sudah selesai. Dia menjawab, ya, sudah selesai. Beliau berkata, sekarang giliranku, dengarkanlah. Dia menjawab, Utbah tadi menjawab, baiklah, aku dengar. Rasulullah SAW berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dibacakanlah ketika itu surat Fussilat. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. Nah, ini saja sudah menyentuh. Yang diturunkan kepada kalian dalam bahasa Arab, bukan bahasa asing, bukan bahasa ajam. Kalau kalian nggak paham kan kelewatan ini. Yang diturunkan ini adalah Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turun Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Nah, kemudian disebutkan lagi, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan apa yang kamu seru kepadanya. Jadi seolah-olah Allah tahu
Bukan memang seolah-olah Allah tahu memang. Allah memang tahu keadaan hati mereka. Ketika disampaikan kebenaran, mereka menutup hati mereka. Hati kami tertutup ini, nggak bisa mendengar atau diajak untuk berbuat baik. Kira-kira demikian. Nah, disebutkan lagi dalam sebuah kisah. Tatkala Ubah mendengarkan, dia terdiam serta khusyuk mendengarkan. Tapi tiba-tiba, ya, Utbah bangkit. Dan ketika Nabi, disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi berjumpa dengan dia, Nabi meneruskan ayatnya ketika beliau membaca ayat tersebut. Fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud. Jika semua peringatan ini sudah diberitahu kepada kalian, ancaman orang yang mengajak kebaikan inilah orangnya, peringatan ini, kabar gembira ini dan seterusnya, tapi kalian tetap berpaling, faqul, maka katakanlah Muhammad, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Jangan sampai kalian sudah diberi peringatan tapi kalian gak mau taat, kemudian kalian ditimpa, ya, musibah sebagaimana yang ditimpakan Allah kepada kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Maka ketika mendengar itu, Utbah pun langsung beranjak berdiri dan dia langsung menutup mulut Nabi. Jangan diteruskan. Rupanya dia takut. Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang dahulu, mereka tahu ada peristiwa-peristiwa ini. Peristiwa kaum 'Ad, kaum Tsamud, mereka tahu. Dan orang-orang terdahulu yang mereka tahu tentang kisahnya, bagaimana mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Dan mereka khawatir ini menimpa mereka. Terlebih lebih lagi Utbah tadi itu, yang langsung mendengarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika hal ini terjadi, Utbah pun mendatangi kaumnya dan dia berkata, demi Allah, yang dia ucapkan itu bukan syair, bukan sihir, bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, ikuti aku, maksudnya ikuti Utbah. Yang akan kubilang ini kalian ikuti. Serahkan urusan itu kepadaku. Biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya demi Allah. Sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu menjadi berita besar. Jika orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan. Artinya apa? Kalau ada orang lain bereskannya, kalian nggak ikut campur tangan, aman kalian. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, kerajaan adalah kerajaan kalian juga, keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Artinya begini, kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dikalahkan oleh orang Arab, artinya kalian tidak termasuk orang yang membinasakannya. Kalian aman. Tidak ada celah di kalangan orang-orang Quraisy dia membinasakan orang dari kalangan kaumnya sendiri. Tapi kalau dia berhasil menjadi penguasa, menjadi raja, maka kerajaan itu milik kita juga. Karena dia bagian dari kelompok orang Quraisy. Dan kalau dia menjadi orang yang mulia, maka kemuliaannya pun menjadi kemuliaan kita juga. Ini adalah ungkapan yang bijaksana ya dari Utbah. Artinya kalian jangan ganggu dia lagi. Yang kudengar itu luar biasa. Karena orang Arab ini kalau mendengar Al-Quran ini luar biasa. Artinya mereka sendiri nggak pernah mendengar satu ungkapan sehebat bacaan Al-Quran. Bahkan hingga saat ini, orang-orang yang mau menguji Al-Quran dan mau menandingi Al-Quran, bahkan dari dahulu Allah tantang kan? Allah tantang siapa saja yang bisa menandingi Al-Quran. Dan tantangan ini tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Artinya memang gak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Maka ketika turun ayat-ayat yang menakjubkan bagi mereka, seperti Hamim, Yasin,
Alif Lam Mim. Ya. Huruf muqatta'ah ini, huruf putus ini. Apa kata ahli tafsir? Ini adalah suatu hal yang dapat membuat orang itu terkesima. Walaupun kita nggak bisa ibaratkan seperti bahasa Indonesia, nggak bisa, atau bahasa Latin. Jadi seperti ketukan orang yang akan mendengar apa yang selanjutnya. Karena ada syair, dari dahulu mereka tahu syair, nggak pernah ada penyebutan alif lam mim. Jadi dengan lafaz itu sendiri, mereka mau tahu apa kelanjutannya. Nah, begitu. Ini seperti ketukan. Jadi mereka berpikir, apa ini? Nah, dengan demikian kelanjutannya apa? Nah, maka berlanjutlah ayatnya. Ini sangat menakjubkan tentang Al-Quran. Nah, ketika itu orang Quraisy pun mulai bingung. Kenapa? Ketika itu yang dianggap sebagai orang yang dapat melunakkan hati Nabi adalah Utbah tadi. Justru dia pula yang lemah menurut mereka. Maka mereka berkata, sungguh engkau sudah disihir sama dia. Balik lagi, Utbah yang mendapatkan satu peringatan dan dia tahu dan mendengar langsung dari Nabi, dibilang sama temannya apa? Kau pun sudah kena sihir sama dia. Nah, maka setelah itu petinggi-petinggi Quraisy berunding dengan Abu Jahal, dan Abu Jahal pun ingin sekali menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai kisah terakhir, Abu Jahal berkeinginan membunuh Nabi SAW. Dengan sombongnya dia berkata, nanti ketika Muhammad sholat, aku akan bawakan batu besar dan aku akan lemparkan dan aku hempaskan ke kepalanya. Artinya apa? Membunuh Nabi. Nah, ketika itu mereka menyaksikan Abu Jahal. Abu Jahal mengangkat batu besar dan ingin menimpuk di atas kepala Nabi SAW. Dan ketika Abu Jahal sudah dekat sekali dengan Nabi, hanya tinggal menjatuhkan batu saja, tiba-tiba dia berbalik, langsung menghadap teman-temannya. Teman-temannya pun heran. Ini kenapa Abu Jahal yang tadi begitu semangatnya dan sudah dekat dengan Nabi, tinggal menjatuhkan batu, tiba-tiba dia berbalik. Sambil berbalik dia jalan dan menjatuhkan batunya ke tanah. Maka ditanya, ada apa Abul Hakam? Ya, ini sebutan Abu Jahal. Dia berkata, sungguh ketika aku tadi ingin menjatuhkan batu di atas kepala Nabi, aku melihat ada seekor unta besar dan ngeri kali. Dan seumur hidupku aku nggak pernah lihat unta sejelek dan mengerikan seperti itu. Bagaimana keadaannya? Dia ada taringnya, bayangkan. Antum pernah bayangkan unta ada taring? Tapi Abu Jahal melihat unta yang ada taringnya dan siap menerkamku, kata si Abu Jahal. Nah, setelah Nabi SAW sholat dan menyelesaikan ibadahnya, maka bertanyalah orang-orang, ya Rasulullah, tadi terjadi begini. Maka dia menjawab, sesungguhnya yang dilihat oleh Abu Jahal itu adalah malaikat Jibril, yang sekiranya Abu Jahal akan menunaikan hajatnya, dia akan disambar dan tercabik-cabik badannya. Ini karena Nabi sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian uraian singkat ini, semoga ada manfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.